Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, kembali bersama saya Sahari dalam channel Inspirasi Kehidupan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah mensubscribe, menonton, bahkan ada yang komen dan share video saya ini. Dan harapan saya, channel Inspirasi Kehidupan ini bisa memberikan satu inspirasi dan bermanfaat buat Bapak, Ibu sekalian. Ada sesuatu hal yang menjadi incaran anak-anak dalam setiap keluarga. Dan ini bahkan bisa menjadi masalah besar buat keluarga tersebut. Bahkan bisa terjadi pertumpahan darah, bahkan saling bunuh-membunuh. Apakah sesuatu itu? Sesuatu itu adalah warisan. Warisan ini menjadi incaran setiap anak. Apalagi itu anak laki-laki. Kenapa? Ketika dia mendapatkan warisan itu, dia bisa mudah dalam kehidupan ini. Dengan mendapatkan warisan ini, seseorang bisa menghemat waktunya berapa puluh tahun bahkan jika orang tuanya kaya. Sebenarnya dia harus bekerja keras, tapi karena warisan tersebut, kehidupannya membaik. Makanya itulah yang menjadi incaran banyak orang. Warisan ini tidak mengenal kawan maupun saudara. Kalau rasa kebencian, kebodohan, dan keserakahan sudah timbul di dalam dirinya, maka mereka akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan warisan tersebut. Walaupun orang tuanya mungkin masih hidup, mereka juga bisa memaksa orang tuanya untuk membagi warisan tersebut, sehingga mereka bisa mendapatkan hak waris pada saat orang tuanya masih hidup. Namun, orang tua juga harus berhati-hati untuk memberikan warisan sebelum waktunya. Kenapa? Banyak sekali peristiwa terjadi, orang tua memberikan warisan sebelum waktunya. Ketika orang tua menyerahkan warisan kepada anaknya, ternyata anaknya mempunyai sifat yang kurang baik. Sehingga ketika warisan diterima, orang tuanya ditelantarkan. Bahkan ada orang tuanya yang sakit, anaknya tidak memberikan uang untuk berobat ke rumah sakit dan mengakibatkan orang tuanya sampai meninggal. Ini sudah berapa kasus yang saya tahu permasalahan seperti itu. Maka orang tua ketika menyerahkan warisan sebaiknya pertimbangkan dulu. Jika memang harus menyerahkan warisan itu, jangan 100%. Katakanlah serahkan 75%, 25% masih pergunakan untuk orang tua ketika masih hidup. Dan buatlah surat-surat secara lengkap jika 25% itu mau diserahkan kepada siapa. Ketika dia meninggal, 25% ini sudah ada tuannya. Maka berhati-hati orang tua menyerahkan warisan. Warisan itu sebenarnya seperti seekor ular berbisa. Dia akan mematuknya dan kita kena bisanya. Begitu juga dengan warisan. Begitu banyak orang yang mati karena memperebutkan warisan. Terjadi saling membunuh satu sama lainnya. Inilah warisan yang sangat diharapkan oleh anak-anak dari setiap keluarga. Sebenarnya, apakah warisan itu harus memang dibutuhkan oleh anak-anak? Sebenarnya belum tentu mereka membutuhkannya. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu sudah berada atau cukup kaya, tetapi karena keserakahan itu, mereka tetap mau mengambil haknya. Mereka datang semua menuntut haknya. Tapi sebaiknya warisan itu diberikan kepada saudara kita yang sebenarnya kurang mampu. Itu baru pemikiran yang bijaksana. Jika kita sudah mampu, sebaiknya melepaskan hak waris tersebut daripada kita memperebutkan sesuatu yang sebenarnya tidak berguna. Sebenarnya sesuatu yang tidak kita butuhkan lagi, karena kita telah memiliki segalanya. Memperebutkan warisan karena itu akan memudahkan kehidupan mereka. Seharusnya mereka harus bekerja keras, tetapi dengan adanya warisan itu, mereka bisa hidup enak. Bahkan kalau orang tuanya itu sangat kaya, warisan itu bahkan bisa menghidupi mereka seumur hidup. Itu yang sangat mereka damba-dambakan, hidup enak, hidup santai, masa depan cerah, mati masuk surga. Itu harapan banyak orang. Dengan dapat warisan, dia tidak perlu lagi berusaha terlalu keras. Karena sesuatu yang bisa mendukung kehidupannya sudah dia dapatkan. Tetapi warisan itu cepat atau lambat akan habis apabila orang tua ini
tidak pernah mendidik anaknya untuk mencari kembali harta benda tersebut. Jika mereka tidak pernah diajarkan untuk mencari, mereka hanya bergantung kepada warisan tersebut. Lama-kelamaan, harta itu juga akan habis. Mereka tidak mampu lagi untuk mencari karena tidak mempunyai ilmu. Itulah yang sering terjadi. Jika orang setelah mendapatkan warisan menelantarkan orang tuanya, cepat atau lambat hartanya itu akan berbalik membuatnya menderita. Sebaiknya harta itu dipergunakan untuk berbuat kebajikan, tetapi sama orang tuanya pun dia tidak berbakti. Sehingga lama-kelamaan juga akibat dari perbuatan jahatnya, harta itu pun habis dan bisa jadi dia juga akan jatuh miskin. Jadi apakah warisan itu tidak boleh diterima? Boleh saja apabila dipergunakan dengan cara yang bijaksana. Misalnya, di dalam keluarga itu ada berapa orang laki-laki. Jika keluarga ini menggunakan sistem patriarkat, berarti warisan itu jatuh ke anak laki-laki. Dan juga ada suku yang menggunakan matriarkat, berarti harta itu jatuh ke anak perempuan. Sekarang kita bicarakan adalah patriarkat pada umumnya. Nah, ketika kita salah satu hak warisnya dan kita sudah mampu, sebaiknya harta tersebut atau warisan itu kita serahkan kepada saudara kita yang tidak mampu. Mungkin itu akan jauh lebih bijaksana daripada kita ribut dan untuk menuntut hak warisnya. Seorang manusia punya 5 orang pembantu yang setiap saat siap untuk membantunya. Yang pertama adalah kedua kakimu. Ini adalah 2 orang pembantu yang sangat setia yang melangkah dan membawamu untuk mencapai tujuan. Itu 2 orang pembantu yang cukup setia. Dia akan menerima instruksi kita, instruksimu, kemanapun akan melangkah. Kemudian 2 orang lagi adalah kedua tanganmu, yang terdiri dari 10 jari-jari, dan ini semua bekerja untukmu, untuk keberhasilanmu. Selagi masih ada kedua tangan ini, berusahalah untuk mencari harta dengan cara yang benar. Berarti sudah ada 4 orang. Yang kelima adalah mulutmu. Dialah yang berbicara, yang mendukungmu, memberikan kata-kata motivasi, inspirasi, dan setiap saat mendukungmu supaya Anda bisa berhasil. Inilah 5 pembantu yang paling setia mengantarkan kita ke arah kesuksesan. Sekarang tergantung kepada kita. Kita itu siapa? Batin kita, pikiran kita. Itulah kita. Dari 5 pembantu ini hanya menerima instruksi dari pikiran dan hati kita sebagai pertimbangan. Tapi ketika pembantu ini sudah membantu kita setengah mati, tetapi kita belum juga sukses. Wah, ini pasti ada yang salah lagi. Kenapa? Dia sudah membantu kita, sudah mengarah kita, membawa kita ke arah tujuan, sudah bekerja keras kedua tangan ini. Mulut kita sudah sampai berbuih, mendukung kita supaya kita maju. Tetapi kenapa juga tidak bisa maju? Ada satu hal lagi yang salah, di mana cara kita berpikir. Cara kita berpikir itulah yang menjadi intinya. Jika pemikiran kita terbuka, luas, wawasan kita luas, bisa menerima saran orang, dan untuk menginstruksikan kepada kelima pembantu itu bekerja lebih keras dengan kerja cerdas. Bukan kerja keras, kerja cerdas. Bisa melihat peluang. Ketika pikiran bisa melihat peluang tersebut, dia menginstruksikan kepada 5 pembantu ini untuk segera bergerak. Ketika melihat peluang emas ini, maka kelima pembantu ini langsung spontan membantunya. Inilah yang akan membawa dia berhasil. Yakinlah, kalau kita mau bergerak, kedua kaki kita, tangan kita, mulut kita, berbicara secara sopan, baik, ramah kepada orang lain, dan tidak berbohong, dan tidak kita melakukan pencurian atau korupsi, yakinlah orang pasti akan percaya kepada kita. Ini adalah tempat kita untuk sukses. Ketika kita sukses, kita jangan lupa bahwa di balik kesuksesan kita juga banyak orang yang mendukung, termasuk keluarga, istri, dan anak-anak.
Mereka adalah pahlawan-pahlawan kita yang mendukung kesuksesan kita, termasuk kedua orang tua kita. Itu hal yang hebat dan luar biasa. Jadi dari orang tua memberikan warisan apa yang paling baik kepada anak-anaknya. Saya selalu berbicara kepada anak-anak saya. Kebetulan saya mempunyai 2 orang putri. Jadi tidak punya anak laki-laki, hanya 2 orang putri. Dan saya selalu mengatakan demikian kepada mereka. Papa adalah seorang karyawan swasta, dan bukanlah orang kaya. Tetapi Papa akan selalu berusaha memberikan Anda kail. Ya, alat pancing, itu namanya kail. Kail itulah yang bisa Papa berikan. Karena dengan kail itu Anda baru bisa mencari ikannya. Karena Papa tidak mempunyai ikan yang untuk diberikan kepada kalian. Yang ada hanya kailnya yang diberikan kepada kalian berdua, sehingga kelak kalian bisa memancing ikan. Apakah sebenarnya kail tersebut? Kail itu adalah pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan spiritual. Saya mempunyai keyakinan pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan intelek dan emosi, kedua ini, dan satu lagi pendidikan spiritual. Ini akan membawa putra-putri kita ke arah yang sukses. Ketika pendidikan formal itu kita berikan, mereka bisa mempergunakan ilmu itu untuk mencari harta, untuk mencari uang. Jika kita memberikannya ikan, tidak memberikannya kail, ketika ikannya habis, dia tidak mampu mencari ikan lagi karena tidak mempunyai ilmu. Maka ilmu itu penting. Bagi saya, ilmu itu penting. Maka di dalam keluarga, saya berikan ilmu kepada kedua putri saya, sehingga kelak mereka bisa mempergunakannya untuk mencari uang. Itulah sebabnya, kalau kita memberikan ilmu kepada putra-putri kita, maka kita tidak perlu mencemaskan lagi, karena mereka pasti mempunyai kemampuan untuk berdikari dan berdiri sendiri untuk menghidupi dia dan nanti keluarganya. Itulah kehebatan dari ilmu. Sedangkan kalau kita hanya bergantung kepada warisan, berarti hidup kita akan seperti itu saja. Kecuali orang tua kita adalah seorang pengusaha besar dan kelak semua usahanya dibagi rata kepada anak-anaknya, khususnya yang laki-laki. Mungkin itu oke saja, karena anak laki-lakinya meneruskan usahanya dan juga berusaha. Dan bahkan banyak para pengusaha setelah meneruskan usaha dari orang tuanya, dia bisa mengembangkan usahanya jauh lebih bagus dari orang tuanya, jauh lebih berhasil dari orang tuanya. Itu bisa saja. Maka itu tergantung kepada orang tuanya bagaimana mendidik anak-anaknya. Jika anak terdidik dengan baik, mereka pasti bisa membantu orang tuanya. Setelah warisan diterima, mereka bisa mengembangkannya dengan sangat hebat. Berebut warisan mencerminkan pribadi yang kurang bagus, karena kita ingin hidup enak, hidup bahagia tanpa harus berusaha. Tapi sebaiknya kalau kita sebagai seorang manusia, kita harus mempunyai kemampuan untuk mencari hidup kita sendiri tanpa harus bergantung secara terus-menerus kepada orang lain atau kepada orang tua kita. Kedua orang tua kita cepat atau lambat juga bisa tua. Maka kita harus segera setelah kita sudah selesai dari pendidikan, kita harus mencari jalan hidup kita. Setelah kita berkeluarga, kita sudah mampu hidup dan berdiri sendiri untuk menghidupi keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Itu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Bukannya kita setiap hari memikirkan untuk mengambil hak orang lain, mengambil harta, mencuri dan lain sebagainya, atau menunggu warisan dari orang tua. Sebenarnya itu tidak baik. Saya secara pribadi juga melepaskan hak waris itu karena saya yakin kedua tangan saya dan kedua kaki saya dan mulut saya bisa mendukung semua karir saya. Yang penting cara saya berpikir, saya bisa meluaskan wawasan saya bisa menerima masukan dari orang lain. Mulut saya berbicara baik dengan setiap orang, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, berbicara dengan siapapun dengan cara yang baik, dengan yang ramah, dan punya satu prinsip, jujur dan tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Saya yakin
rezeki itu akan selalu datang seperti air mengalir. Yakinlah Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan itu, kebajikan-kebajikan seperti itu, kita tidak akan kekurangan makanan. Kita tidak akan kekurangan harta. Karena kita telah menanam dari awal. Kita telah belajar dari awal. Kita melepas hak waris atau melepaskan warisan itu yang sebenarnya juga menjadi hak kita. Ketika kita mampu, kita melepaskan untuk mereka yang tidak mampu atau untuk adik kita yang kurang mampu, maka di dalam diri kita akan timbul satu kebahagiaan. Kenapa? Karena kita sudah mampu berdiri sendiri. Dan sebenarnya orang tua tidak perlu lagi mencemaskan kita. Kita sudah besar, kita sudah mampu, kita sudah bisa mencari ikan sendiri atau memancing sendiri tanpa harus bergantung terus-menerus kepada orang tua. Kita akan selalu bahagia. Dengan hasil yang telah kita peroleh, setidaknya berapa persen kita juga salurkan untuk membantu mereka yang tidak mampu. Itulah tabungan kita untuk masa depan. Semua itu akan datang atau indah pada akhirnya. Belajar secara berkesinambungan untuk menjadi lebih bijaksana. Terima kasih.